Perkenalkan, nama saya Erik Arsetio dari D3 Teknik Komputer kelas 2A. Assalamualaikum. Ada sebuah teorema. Jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka A T yang di dalamnya ada vektor 0, ini vektor ya, terlihat di sini nolnya tebal, maka akan sama dengan vektor 0 itu sendiri. Nah, T di sini merupakan sebuah fungsi, dan ini menjadi W-nya atau daerah hasil. Lalu, jika T sebuah fungsi yang di dalamnya ada vektor negatif V, katakanlah di sini V, maka akan sama dengan negatif dari fungsi atau si T itu dikali dengan vektor V. Untuk semua V di V. V di sini adalah vektor dan V di sini adalah ruang berdimensi. Ya. Di sini berlaku sifat komutatif. Lalu, jika sebuah fungsi yang di dalamnya ada vektor V dikurangi vektor W, maka akan sama dengan fungsi dari V dikurangi fungsi dari W. Nah, di sini berlaku sifat distributif. Gampang ya. Lanjut. Pemetaan. Nah, dari tadi saya berbicara terus mengenai T memetakan V ke dalam W. Apa sih maksudnya? Bagi mungkin teman-teman sudah tahu, tapi di sini saya hanya memperjelas. Misalkan T memetakan V ke dalam W. Saya punya himpunan yang anggotanya 2, 4, 1, 5. Lalu saya juga punya himpunan lain 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika kita sambung-sambungkan, maka akan menjadi seperti ini. 2 menjadi 4, 1 menjadi 2, 4 menjadi 8, 5 menjadi 10. Nah, anggota yang dalam kotak biru ini disebut daerah asal atau domain. Yang di kotak biru ini merupakan daerah kawan. Nah, yang berada pada panah merah ini merupakan hasil atau rank. Ranknya RANGE. RANGE, rank atau daerah hasil. Sedangkan 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu merupakan daerah kawan. Nah, yang mana yang V dan yang mana yang W, yang mana juga yang T. Nah, maka di sini adalah V, yang biru ini adalah V, yang hitam ini adalah W. Maka T-nya berapa? T-nya itu adalah 2V. Betul kan? Coba. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu jelasnya. Kita lanjut aja. Definisi jangkauan. Himpunan semua vektor di W, jika kita menelaah ke yang tadi, W itu merupakan hasil ya, yang merupakan bayangan di bawah T paling sedikit satu vektor di V, kita namakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh RT. Lanjut. Nah, bagaimana sistem penyelesaian dari jangkauan? Misalkan di sini T memetakan Rn menuju Rm. Rm ini harusnya di atas ya. Adalah perkalian oleh matriks A, di mana A11, A12 sampai dengan A1N, dan AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, lalu maka jangkauan T terdiri dari vektor-vektor B sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn, sehingga sistem AX1, X2 sampai dengan Xn sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn konsisten.
Yang dimaksud dengan konsisten adalah memiliki himpunan penyelesaian yang konsisten atau tidak berubah-ubah. Misalkan X1 sama dengan 2X, tapi di suatu penyelesaian sistem ini misalkan X1 sama dengan 2X, tapi pada baris selanjutnya X1 sama dengan 3X. Nah, itu tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten itu bukan merupakan jangkauan T. Supaya lebih jelas, kita lihat saja contoh soal jangkauan pada latihan 5.2 di nomor 1. Misalkan T memetakan R2 menuju R2 adalah perkalian oleh matriks yang isinya 2, negatif 1, negatif 8, dan 4. Yang manakah dari antaranya terletak di RT? Kita tahu bahwa RT ini merupakan nama lain dari jangkauan. Apakah A 1, negatif 4, atau B 5, 0, atau C negatif 3, 12? Langsung saja kita kerjakan pada poin A dulu. Kita tulis ulang matriknya. Lalu seperti ini, mengapa seperti ini? Karena di sini X1, di sini X2, ini juga X1, ini juga X2 akan sama dengan poin A yang tadi yaitu 1, negatif 4. Kita ubah menjadi matriks diperbesar. Lalu kita OBE-kan untuk mencari tahu berapakah X1, berapakah X2. Nah, supaya mengetahui X1, X2, maka kita harus buat ini 0. Caranya adalah 4B1 ditambah B2 menuju B2. Sehingga seperti ini kita tarik penyelesaiannya. 2X1 dikurangi X2 sama dengan 1. Maka X1 sama dengan setengah ditambah X2. Ini harusnya dibagi 2. Apakah ini konsisten? Kita cek saja. Jika misalkan tidak ada X1, tidak ada X2, kita jumlahkan, maka hasilnya juga tidak ada atau 0. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa poin A berada dalam RT. Kita masuk ke kernel. Jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam 0, kita namakan kernel dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh ker T. Kita pahami bahwa ada himpunan V yang dipetakan T jika V dimasukkan ke dalam fungsi T dan hasilnya 0, maka itu yang disebut kernel. Kita langsung contoh soal pada nomor 2 di latihan 5.2. Misalkan T memetakan R2 menuju R2 adalah transformasi linier pada latihan 1. Maksudnya adalah soalnya berdasarkan nomor 1. Carilah dari antara yang berikut yang terletak di ker T. Ker T adalah nama lain dari kernel. Apakah A, apakah B, apakah C? Jawab. Kita tulis ulang matriksnya dan kita kalikan dengan vektor. Cara mengalinya adalah baris itu ini dikali kolom dijumlahkan. Ini juga baris dikali kolom dijumlahkan seperti ini. Sehingga akan menghasilkan 10 dikurangi negatif 10 kurangi 10, negatif 40 tambah 40 sama dengan 0. Maka pada poin A terletak di ker T. Apakah poin B dan poin C terletak di ker T? Silakan teman-teman buktikan dan kerjakan. Lanjut. Ada sebuah teorema, jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka kernel dari T adalah subruang dari V, kernel dari T adalah subruang dari V, dan jangkauan dari T adalah subruang dari W. Subruang itu gampangnya seperti ini. Misalkan kita bab 2 merupakan pembahasan. Ada poin-poinnya 2.1, 2.2. Nah, 2.1 dan 2.2 itu adalah subruang dari bab 2. Ini juga sama seperti itu. Kita juga tahu bahwa subruang adalah sifat-sifatnya atau syarat-syaratnya tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian. Maksudnya tertutup itu adalah tidak mengubah bentuk.
Lanjut. Ada definisi lain, jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier, maka dimensi jangkauan dari T dinamakan rank T. Nah, rank di sini berbeda dengan yang saya sebutkan di awal penjelasan pemetaan, ini berbeda sekali. Rank T di sini adalah dimensi. Ya. Rank di sini adalah dimensi dari baris kolom. Mencari dimensi itu adalah kita mencari dengan cara diobek-kan, lalu kita tahu berapa saja baris yang tidak nol. Nah, itu disebut dimensi. Nanti misalkan baris yang tidak nolnya itu ada 1, maka dimensinya ada 1. Seperti itu. Dan dimensi kernel dinamakan nulitas atau nullity T. Nah, definisi ini akan mengantarkan kita pada pembahasan 5.2 bagian 2 yang dijelaskan oleh Heriani dan Neng Siti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.